Malik sempat menghubungi nomor Om Prambudi untuk menanyakan ruang perawatan Ayu. Setelah mengetahuinya, dia bergegas ke sana saat mendengar kabar tidak menyenangkan bahwa bayi Ayu dan suaminya tidak tertolong lagi. "Aduh," keluhnya saat seorang wanita menabrak dari arah samping. "Hati-hati dong, Mbak. Maaf, Mas," ucapnya dengan satu tangan menutupi separuh wajah. Meski begitu, Malik masih bisa melihat ada luka memerah dan lebam di sana. "Lain kali hati-hati," ucap Malik tidak sekeras tadi. "Iya, Mas. Maaf, permisi." Dia bergegas pergi dengan setengah berlari sambil sesekali menoleh ke belakang. "Ada apa dengannya?" gumam Malik pada diri sendiri. Baru aja hendak berbalik, Malik kembali ditabrak untuk kedua kalinya hingga sedikit terhuyung mundur. "Ya ampun, mimpi apa aku semalam? Dari tadi orang-orang hobi sekali mendabrakku." Malik mendecak sebal melihat pria yang menabrak barusan berlari menjauh begitu saja. Pria dengan rambut gondrong yang diikat itu pergi tanpa meminta maaf. Malik hanya menggeleng, lalu kembali melangkah menuju ruangan di mana Ayu dirawat. "Om," seru Malik saat melihatnya tengah mencegah Ayu yang memaksa keluar ruangan. Ayu mendapatkan beberapa luka gores di wajah, kepalanya juga diperban. Jalannya pun sedikit pincang. "Malik," gumam Tante Rahayu yang udah berlinang air mata. "Ayu disuruh istirahat tapi melawan terus." "Ayu, dengar kata dokter dan orang tuamu, kamu harus istirahat," bujuk Malik. Ayu menggeleng cepat. "Aku mau lihat bayiku. Aku mau lihat Mas Aldi," lirihnya dengan wajah sedikit pucat. "Tapi Ayu, aku mau lihat bayiku," bekiknya histeris dengan air mata bercucuran. Om Prambudi dan Tante Rahayu hanya bisa menunduk sembari menangis. "Kalau kalian tidak mau mengantarku, biar aku ke sana sendiri. Di ruangan mana mereka dirawat?" Kedua orang tua Ayu bungkam. "Ma," desak Ayu dengan suara bergetar. "Mas Aldi dan Audi selamat kan? Mereka baik-baik aja kan?" Tante Rahayu malah semakin sesegukan dengan wajah tertunduk. "Pak," desak Ayu pada Om Prambudi. "Ayo sayang, kami akan mengantarmu menemui mereka," ujar Om Prambudi pada akhirnya. Ayu yang berjalan sedikit pincang pun dipapah orang tuanya menuju ruangan lain. Sementara Malik hanya mengekori mereka dan ikut merasa bersedih. Tak tega melihat keadaan Ayu sekarang ini. Bagaimana saat nanti dia tahu anak dan suaminya itu sudah tiada? Aku tahu rasanya kehilangan. Aku pun pernah merasakan ada di posisinya saat Karin yang tengah hamil buah cinta kami dinyatakan tiada. Akan tetapi aku bersyukur karena Karin dan bayi kami masih diberikan kesempatan hidup. Berbeda dengan Ayu, dia akan kehilangan mereka selama-lamanya. Langkah Ayu terhenti di ambang pintu. Di dalam sana ada dua orang perawat yang tengah mencatat sesuatu. Ada dua berangkar di mana terdapat dua sosok jenazah yang ditutupi kain putih. Ayu sontak berbalik dan hendak pergi, tapi ditahan oleh bapaknya. "Tidak, Pak, tidak. Kita salah ruangan. Ini bukan ruangan suami dan anakku dirawat. Ayo, Pak," ajaknya dengan suara bergetar dan tetesan air mata. "Ayo," lirihan Tante Rahayu. "Tidak, Mah. Mas Ali dan Audi baik-baik aja. Aku mau menemui mereka." "Mereka di sini, Ayu. Anak dan suamimu di ruangan ini." Mendengar perkataan papanya, Ayu berdiri mematung. Tatapannya kosong, dengan tetesan air mata mengalir tidak terbendung. Dengan gemetar dan perlahan, dia pun memundur balik badan, berjalan dengan lunglai ke dalam ruangan dan menolak untuk dipapah. Ayu masih berdiri mematung di tengah-tengah dua berangkat, di mana bayinya dan Aldi sudah tidak lagi bernyawa. Tangan yang gemetar itu terulur membuka kain putih penutup wajah suaminya. Seketika itu juga tubuh Ayu hampir ambruk, tapi dengan cepat ditahan oleh Om Prambudi yang berdiri di dekatnya. "Mas Aldi," lirihnya,
lalu menangkup kedua pipi yang sudah memucat itu. Kenapa? Kenapa Mas meninggalkan aku secepat ini? Bangun Mas, bangun. Hubungan kita baru saja membaik, tapi kenapa Mas malah pergi? Kenapa? Ayu menunduk, bersandar di dadanya, sambil menangis terseduh-seduh. Bangun Mas, buka matamu. Jangan sayang, sabar, ikhlaskan suamimu pergi. Om Prambudi menahan tangan putrinya yang terus menepuk-nepuk pipi Aldi. Malik ikut menitikkan air mata melihat Ayu yang hancur. Hubungan mereka memang buruk, tapi Malik turut simpati atas apa yang menimpanya sekarang. Perlahan Ayu beralih ke berangkar yang ada di sisi kirinya. Dengan ragu dan pelan, dibukanya kain penutup tersebut. Seketika itu juga, tubuh Ayu ambruk, diiringi teriakan orang tuanya. Ayu tidak sadarkan diri, dia tergolak lemah di pangkuan Om Prambudi dan Tante Rahayu yang menangis pilu. Wanita yang pernah menjadi bagian dari hidup Malik itu tak siap menerima kenyataan pahit ini. Ditinggal bayi dan suaminya sekaligus dalam satu waktu. Itu sangat menyakitkan. Sementara kini di tempat lain, Karin tengah duduk di ayunan besi bersama Kamal. Saat tiba-tiba setangkai mawar merah terulur padanya dari belakang. Senyumnya langsung mereka saat menghirup aroma maskulin yang sangat dia sukai darinya. Mas, Karin menoleh tersenyum. Begitu juga dengan Mas Pandi. Assalamualaikum bidadariku. Salamnya lalu mengecup pipi Karin dan kepala Kamal yang ada di pangkuan. Waalaikumsalam, sahutnya sembari menerima bunga pemberiannya. Mas, datang dari tadi? Tanya Karin saat menyadari dia sudah berganti pakaian santai. Lumayan, 15 menitan yang lalu. Mas Pandi mengitari ayunan, lalu ikut duduk di sampingnya, mengambil Kamal dan memindahkan ke pangkuannya. Papa, celoteh Kamal sembari menepuk-nepuk pipinya. Mas Pandi tertawa saat melihat putra mereka meniup-niup udara sampai bibirnya bergetar. Dengan kemasnya dia cumi wajah Kamal hingga bayi itu terkekeh geli dan menggeliat. Bukannya Mas bilang mau pulang malam kan? Katanya mau menggantikan jadwal Dokter Wahyu. Tadinya begitu, tapi Dokter Wahyu batal cuti, jadinya aku bisa pulang sesuai jadwal. Karin mengangguk paham, menghidup wangi bunga itu, lalu menatapnya kembali. Terima kasih bunganya Mas. Mas Pandi ikut tersenyum, merangkul bahu, lalu mengecup pipinya lagi. Apapun akan aku lakukan, asal kamu selalu tersenyum. Karin tersenyum bahagia sekaligus malu. Mereka berdua saling menatap hingga perlahan Mas Pandi mulai mendekatkan wajah. Akan tetapi Kamal yang berada di pangkuannya sudah lebih dulu menepuk-nepuk pipi Mas Pandi, membuat dia kembali menarik wajah dan mereka pun tertawa bersama. Wah, ada yang cemburu rupanya. Anak papa ini cemburu ya? Mas Pandi kembali menciuminya dengan gemas, lalu menggendongnya dan berdiri. Kita ke supermarket yuk, pampers Kamal sudah tinggal sedikit kan? Karin mengangguk lalu ikut berdiri. Mas kan baru pulang kerja, apa tidak capek? Mata Karin mengerjap pelan memandangnya. Kalian berdua itu obat lelahku, melihat senyummu dan Kamal, itu bagaikan aku memiliki seluruh dunia. Karin yang tersipu malu spontan mencubit pinggangnya hingga dia mengadu dan tergagap pelan. Serius sayang? Masa tidak percaya? Ujarnya sembari mulai melangkah ke dalam rumah bersamanya. Kamu tahu tidak, kenapa aku suka sekali melihat matamu? Karin menggeleng. Mereka berhenti melangkah dengan tatapan yang kembali saling bertemu. Karena di matamu, aku melihat sinar matahari dan kamulah matahariku. Ucapnya dengan tatapan dalam. Karin menunduk malu, sedangkan dia langsung merengkuh tubuh dan mengecup kepalanya. Aku mungkin bukan yang pertama, tapi aku ingin mencari yang terakhir untukmu. Ucapnya seraya kembali melangkah. Amin, sahut Karin dengan hati bergetar. Dia selalu berhasil membuat Karin jatuh cinta dengan sebuah perhatian dan perlakuannya. Cinta itu ibarat angin, Karin tidak bisa melihatnya, tapi bisa merasakan.
Merasakan cinta Mas Pandi yang begitu besar untuknya juga Kamal. Usai Mas Pandi mengganti celana pendeknya dengan celana panjang, mereka segera meluncur ke minimarket terdekat. Biwati sendiri sudah kembali bekerja di rumah ini dari 2 minggu yang lalu. Tadinya beliau sempat pulang kampung saat Mas Pandi hendak pergi keluar pulau. Untunglah, semua yang terjadi masih bisa dicegah, dan itu semua tidak mungkin terjadi tanpa izin dan ridhonya. Persiapan resepsi kita udah 60% sayang. Semoga semuanya selesai tepat waktu sesuai rencana, ujar Mas Pandi dengan tatapan tetap fokus ke depan. Harusnya tidak perlu mengadakan pesta terlalu meriah, Mas. Cukup pesta kecil-kecilan aja. Lagi pula aku malu, ini bukan pernikahan pertamaku. Karin menghela nafas pelan dan spontan menoleh saat Mas Pandi mengusap kepala. Bagiku tidak penting ini yang keberapa untukmu. Pernikahan ini akan menjadi yang terakhir untuk kita berdua, dan pesta ini akan menjadi kenangan terindah selama sisa hidup kita. Dia melempar senyum manis, lalu kembali fokus mengemudi. Amin, terima kasih untuk semuanya, Mas. Akulah yang harus berterima kasih kepadamu. Kok begitu? Karin bingung. Tentu saja, kamu udah hadir memberikan cinta dan kebahagiaan, memberi rasa rindu yang tidak akan pernah ada habisnya. Mas gombal terus? Karin tertawa kecil sembari memegang kedua pipi yang terasa memanas. Kenapa? Kamu tidak suka? Karin menggeleng. Suka, tapi malu. Karin menunduk dengan pipi yang masih menghangat. Aku tidak sesempurna itu, Mas. Banyak kekuranganku yang Mas mungkin belum tahu. Lalu kenapa? Memang tidak ada manusia yang sempurna kok. Justru pasangan yang sempurna itu ketika keduanya bisa saling memahami dan melengkapi kekurangan masing-masing. Bukan yang begitu? Karin mengangguk. Mas benar. Mas Wandi meraih tangan Karin, mengecup lalu menggenggam dengan tangan kiri. Sedangkan tangan kanan tetap berada di kemudi. Tak berselang lama, mobil Mas Pandi sudah terparkir di supermarket yang cukup besar. Mereka berkeliling mencari kebutuhan pokok, juga beberapa kebutuhan lainnya termasuk camilan. Karin mendorong troli, sedangkan Mas Pandi menggendong Kamal yang terus meronta ingin turun. Yakin udah dibeli semuanya, sayang? Tanya Mas Pandi, seraya memasukkan semua kantong belanjaan ke dalam bagasi. Iya, Mas, udah semua. Oke lah, ayo. Mas Pandi membukakan pintu depan untuk Karin, lalu sedikit berlari mengitari depan mobil dan kembali duduk di balik kemudi. Mau mampir ke tempat lain tidak? Kemana? Kemana aja yang kamu mau? Sahutnya dengan seolah senyum, lalu mulai memasukkan gigi dan menginjak gas. Langsung pulang aja ya, Mas, sebentar lagi maghrib. Siap, Tuan Putri, sahutnya seraya mengedipkan sebelah mata. Malik dan Biwati tengah menata makanan di meja saat ini. Saat Mas Pandi mendekat dengan Kamal yang berada di gendongannya. Duduk, Mas. Karin menarikkan satu kursi untuknya. Biwati, makan sama-sama aja dengan kita ya, usul Karin. Tidak usah, Bu, nanti aja saya makannya belakangan saja. Ibu dan Bapak duluan. Seperti biasa, Biwati selalu menolak. Padahal Karin dan Mas Pandi udah seperti keluarga. Karin hanya mengangguk lalu menyodokkan nasi dan lauk ke piring Mas Pandi dan piringnya sendiri. Sini Pak, Kamalnya biar saya dulu yang jaga. Biwati mengambil alih Kamal dari pangkuan Mas Pandi. Terima kasih, Bi. Sama-sama, Pak, jawab Biwati lalu pergi ke ruangan tengah. Selama makan itu, Mas Pandi banyak bercerita tentang pekerjaannya di rumah sakit. Terkadang dia harus berdebat dengan pasien yang keras kepala dan mudah emosi. Meski begitu, Mas Pandi selalu berusaha menekan emosi. Meskipun tidak jarang, dia sedikit terpancing saat mendapati pasien yang kasar. Tak hanya itu, Mas Pandi juga menceritakan pertemuannya dengan Mas Malik.
Pria yang selama seminggu ini belum pernah datang lagi ke rumah ini. Biasanya 2 atau 3 hari sekali dia datang menemui Kamal. Akan tetapi tentu saja mantan suaminya itu hanya akan datang saat Mas Fandi ada di rumah.